Katalis. Wah, eh, ada perubahan. Ya, kita mulai ini materi ke 12 ya, mengenai industri limbah. Ya, silakan siapa yang akan presentasi dulu? Lydia atau Rikza? Ya, Rikza dulu Saya silakan. dulu boleh Bu, Ya, ya, boleh. izin share screen ya Bu. Ya, nggak bisa on cam. Takut kepental Bu. Ya, ya, boleh. Masih di luar. Masih Bu. Bu ini bisa cuma segini doang, kalau misalkan dia lebarin di slideshow dia nanti dia nggak kegeser. Coba-coba. Ya, sudah cukup? Kegeser gak Bu? Ya, sudah. Nggak kegeser ya Bu? Enggak. Dia nggak bisa Bu, kalau di slideshow harus kayak gini, kalau di perbesar nggak bisa digeser. Iya. Apa gini aja, Lid? Baik, selamat malam semuanya, selamat malam Bu. Di sini Lydia Ya. ingin membahas presentasi pengolahan limbah, solusi untuk masa depan keberkelanjutan. Selamat datang di presentasi ini. Saya akan membahas pentingnya pengolahan limbah dalam menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Pencemaran lingkungan, limbah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari tanah, air, udara, mengancam kesehatan manusia dan ekosistem. Kalau pencemaran lingkungan ini kan banyak banget ya Bu, apalagi kayak misalnya di air, sedangkan kita butuh air dari mata mata gunung dan segala macam, ataupun laut yang kita biasa buat berenang atau hiburan, itu kan sangat amat membutuhkan kesehatan. Apalagi sekarang kan maraknya limbah mikroplastik ya, jadi itu Hmm. kan gampang banget membuat penyakit ya. Terus kalau Ya. sumber daya terbatas tuh kayak sumber daya alam yang kita digunakan untuk menghasilkan produk terbatas, pengolahan limbah dapat membantu kita memanfaatkan kembali sumber daya. Jadi kayak limbah-limbah itu tuh banyak yang bisa kita reproduksi, kayak misalnya plastik bisa kita replace lagi untuk penggunaannya. Terus kayak limbah-limbah limbah dari sampah kelapa itu kan bisa kita gunain lagi. Ya. Lalu di sini definisi dan jenis limbah itu limbah organik, limbah yang berasal dari makhluk hidup seperti di sisa makanan, daun dan kotoran hewan. Lalu limbah organik itu limbah yang berasal dari bahan non organik seperti plastik, kaca, logam dan kertas. Kalau limbah berbahaya, limbah yang mengandung zat berbahaya seperti baterai, oli bekas dan pestisida. Kalau di sini kan kalau kita tuh buang sampah tuh masih banget asal-asal ya, kayak Hmm. B3 di asal di plastik, plastik di B3. Jadi di sini tuh kita tuh minim banget untuk mengelola jenis-jenis sampah. Dampak limbah terhadap lingkungan kesehatan, yang pertama pencemaran udara. Pembakaran limbah menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berbahaya. Lalu pencemaran air, limbah dapat mencemari sumber air dan membuat air tidak layak dikonsumsi. Apalagi kalau misalkan sempat airnya ada mikroplastik kan masuk ke tubuh tuh bahaya banget ya. Lalu pencemaran tanah, limbah dapat mencemari tanah dan menyebabkan kerusakan tanaman. Jangan kan tanaman tuh juga bagus banget untuk oksigen dan karbon dioksigen ya. Lalu teknologi pengolahan limbah organik, ada 3 poin. Yang pertama kompos, proses penguraian bahan organik menjadi pupuk organik dengan bantuan mikroorganisme. Lalu digester anaerobik, proses penguraian bahan organik dalam kondisi tanpa oksigen menghasilkan biogas dan pupuk cair. Lalu vermikompos, proses penguraian bahan organik dengan bantuan cacing tanah menghasilkan pupuk organik berkualitas tinggi. Lalu teknologi limbah anorganik ada 3 poin. Pengumpulan dan pemilihan limbah anorganik berdasarkan jenisnya. Lalu pemrosesan limbah anorganik menjadi bahan baku baru atau produk daur ulang. Lalu penanganan limbah anorganik yang tidak dapat didaur ulang dengan aman dan bertanggung jawab. Lalu di sini peran bioteknologi dalam pengelolaan limbah ada 4 poin, yaitu degradasi, menggunakan mikroorganisme untuk mengurai limbah organik. Lalu bioremediasi, menggunakan mikroorganisme untuk membersihkan tanah atau air yang tercemar. Lalu biogas, uh, memproduksi biogas dan limbah organik. Lalu daur ulang, memanfaatkan mikroorganisme untuk meningkatkan efisiensi daur ulang. Kalau di bioremediasi itu dia lupa nama mikronya, tapi ada dia yang bisa, jadi kalau dia
berminyak tuh dimakan gitu loh Bu, apa ya namanya ya, kan nanti Lydia cari. Lalu manfaatan ekonomi dan lingkungan dari pengelolaan limbah 50% pengurangan emisi, lalu laba daur ulang yang pengelolaan limbah dapat menghasilkan pendapatan, lalu 30% penghematan pengelolaan limbah dapat mengurangi konsumsi sumber daya alam. Lalu tantangan dan hambatan dalam pengelolaan limbah, kurangnya kesadaran masyarakat belum sepenuhnya sadar akan pentingnya pengelolaan limbah. Lalu teknologi pengelolaan limbah masih terus berkembang dan membutuhkan investasi. Lalu regulasi terkait pengelolaan limbah perlu ditingkatkan dan dijalankan dengan tegas. Kesimpulan dan langkah ke depan pengelolaan limbah dan solusi penting untuk menciptakan masa depan berkelanjutan. Mari kita semua berperan aktif dalam membangun sistem pengelolaan limbah yang efektif dan berkelanjutan. Sudah. Bioindustrinya apa di Indonesia? uh, Bentar. Ya, kan industri pengolahan limbah. Bioindustrinya apa yang sudah berkembang di Indonesia untuk pengolahan limbah? Mungkin di bioenerginya, Bu. Kan contoh bioindustri yang sudah berkembang di Indonesia yang memanfaatkan limbah. Mau bioenergi ataupun kompos, banyak nih industri bioenergi, industri biokompos, biofuel, ada nggak di Indonesia? Oh, di Desa Jambilui di Jakarta Timur, Bu, yang menggunakan biogas untuk keperluan rumah tangga dan pertanian. Ya, ya. Terus eh, apa bahan dasarnya? Biogas. Itu hasilnya. Oh, Dia oh menghasilkan dari limbah ternak. limbah sisa ternak ya, Iya, kotoran ternak ya. iya. Di Jakarta itu. Di Jambi. Oh, di Jambi. Ya, ya kalau di daerah pasti bisa ya. Kalau di Jakarta nggak mungkin. Kalau industri yang pengolahan limbah plastik yang tadi dia cerita ada nggak di Indonesia? Karena plastik itu memang menjadi sekarang masalah besar ya, karena bioplastik sudah ada di mana-mana. Kalau untuk industri pengelola limbah plastik itu ada di Kabupaten Malang sih, Bu. Hmm. Mhm. Itu Jadikan pabriknya apa? pengolahan sampah plastik. Dia jadikan apa tuh? Dia maksudnya. Bentar, Bu. Menarik tuh kalau limbah plastik itu menarik. Oh, kalau di Malang dia didaur ulang sih, Bu, untuk penggunaan sampah plastik kembali. Didaur ulang digunakan produk-produk kali. Kok dijadikan sampah plastik lagi? Gimana sih, Lid? Dari sampah plastik didaur ulang Jadi menjadi dari sampah plastik terus didaur ulang lagi untuk penggunaan sampah plastik apa kayak baru gitu mungkin. Hah? Untuk nggak jelas untuk apa, Lid? Nggak jelas saya. Oh, untuk di apa didaur ulang terus dijadiin guna plastik lagi gitu, Bu. Kalau yang dia baca ya. Oh, ya dijadikan plastik. Mungkin tempat plastik ya, mangkok plastik itu kali ya. Iya, jadi kayak misalnya organisasi-organisasi yang terbuat dari plastik didaur ulang gitu sih. Hmm, iya.
Tadi mikroba yang bisa bioremediasi minyak tuh apa tuh? Saya lagi cari juga nih. Nama prosesnya atau nama bakterinya, Lid, yang tadi kamu cerita. Bentar, boleh dia lagi nyari. Limbah minyak juga ini menjadi ini. Oh, ini Bu, Pseudomonas SPP mampu Oh, mengdegradasi hidrokarbon seperti minyak bumi. hmm, Lalu Bacillus SPP efektif dalam mengelola limbah organik dalam logam berat. oke. Ya, ya. Ya, terima kasih, Basilus. Sudah Monas ya. Ya, ya, terima kasih. Ada yang mau tanyakan nggak, Riza, ke Lydia? Tidak ada, Bu. Kok tidak ada mulu? Tanya dong. Nggak ada Bu. Kan nggak ada aja. Ya udah, terima kasih Terima Lydia kasih Bu. presentasinya. Ya, silahkan. Sekarang silahkan Riza. Bioindustri untuk pengolahan limbah. Baik, Bu, izin share screen ya, Bu. Ya, Apakah sudah terlihat, Bu? sudah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi Eh, yang terhormat kepada Bu Tita selaku pengampu mata kuliah Bioindustri. Di sini saya akan mempresentasikan industri pengolahan limbah yang ada di Indonesia. wabarakatuh. Nah, untuk eh, industri ini di mana sektor ini berfokus pada pengolahan pengolahan limbah baik limbah cair, padat maupun gas untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, industri ini juga berperan penting dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan ekonomi dengan mengolah limbah menjadi bahan yang lebih bermanfaat dan mengurangi polusi. Nah, untuk limbah industri ini sebetulnya ada tiga, ada limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Di mana untuk limbah padat sendiri mungkin banyak sampah-sampah yang di rumah tangga seperti sampah plastik, logam, kertas, dan lain sebagainya. Untuk Hmm, CR sendiri mungkin lebih banyak pada industri-industri yang sudah berkelanjutan gitu dan mendapatkan limbah-limbah yang harus diolah gitu. Jadi mungkin hmm, untuk limbah CR ini lebih banyak di perusahaan-perusahaan besar gitu. Untuk limbah gas sendiri mungkin ada di emisi gas rumah kaca, gas beracun dari pabrik ataupun polutan udara lainnya. Nah, mungkin di sini saya ada 5 eh, hmm. PT, Bu, di mana yang pertama itu ada PT, sebentar, Bu. PT Multi Hana Kreasindo Tbk, di mana eh, PT ini berdiri pada tanggal 23 September Udah 2024. 24, 20 tahun ya? Iya, Bu, udah 20 tahun. Nah, untuk perusahaan ini bergerak dalam bidang pengolahan limbah dan telah resmi mendapatkan perizinan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, untuk eh, perizinan tersebut itu meliputi pengangkutan atau transporter, pengumpulan dan pemanfaatan limbah B3 dan non B3. Jadi mungkin ini banyak di limbah padat. Hmm. Nah, untuk Saya mau tanya sebentar. Limbah B3 dari rumah tangga tuh apa kira-kira? B3 seperti Baterai. kaca, Bu. Oh ya, baterai. Ya, kaca ya. Orang Iya, Bu. pecah belah tuh. Ngeri juga. Ya, lanjut. Nah, untuk PT Multihana Crescendo Tbk ini dilengkapi dengan tiga fasilitas, di mana yang pertama itu ada Water Treatment Plant atau WWTP, di mana guna untuk menjaga air buangan dari hasil proses agar selalu berada di bawah ambang baku mutu lingkungan. Kemudian ada juga gedung peleburan dilengkapi dust collector dan scrubber untuk menjaga pencemaran udara, juga dilakukan pengecekan berkala untuk tingkat kebisingan. Kemudian yang ketiga itu ada insenerator Kreator. untuk pengelolaan limbah medis infeksius, sehingga pengelolaan limbah medis dari rumah sakit, klinik, dan fasilitas pelayanan kesehatan dapat terlayani.
Lanjut mungkin yang kedua ada sebentar Bu. PT Jasa Medipes, di mana untuk PT tersebut juga sudah berdiri di tahun 2006, tapi mulai beroperasinya itu di 2009, di mana PT ini eh, mengembangkan pengolahan limbah B3 juga yang mumpuni di Indonesia, di mana PT Jasa Mediper berkomitmen untuk mengelola limbah B3 infeksius secara mumpuni. Jadi lebih di B3 yang medis Bu. Jadi di Hmm, rumah sakit dan klinik sebagainya. Kemudian hal ini diawali dengan upaya meminimalisir risiko sentuhan fisik pada proses pengangkutan limbah dengan penyediaan well bin atau wadah beroda pada setiap pasien case yang bekerja sama. Ya, yang ketiga itu ada PT Wastek Internasional, di mana PT ini sama juga Bu, pengelola limbah B3 dan dengan pengalaman lebih dari 20 tahun juga pada kegiatan pengangkutan, pengumpulan, dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Di mana PT Wastek Internasional ini mengelola limbah B3 berupa limbah padat, cair, dan sludge, dari sludge. sludge mulai dari industri jasa dan manufaktur, fasilitas pelayanan kesehatan, minyak dan gas bumi, serta industri lainnya dengan menggunakan teknologi yang efisien dan ramah lingkungan serta didukung oleh tenaga ahli yang berkompeten dan tersertifikasi, di mana PT Wastek Internasional ini Plastik. ada eh, menanggung jawab membuang 500 ton lima lima ratus ribu. 500.000 ton limbah medis, melindungi masyarakat dari bahan yang berpotensi menular. Hmm. Selanjutnya itu bertanggung jawab mengelola 4 juta ton limbah berbahaya, menjaga kewajiban konsumen kami dan dampak akan lingkungan. Kemudian membuang lebih dari 200 ton limbah farmasi dengan aman, memastikan limbah tidak berakhir di saluran air. Kemudian didukung juga oleh sekitar 250 penarikan kembali, menghilangkan lebih dari 300.000 produk yang berpotensi berbahaya atau cacat dari peredaran. Kemudian yang terakhir itu mengumpulkan dan mendaur ulang 10.000 ton sampah plastik kemasan untuk menjaga lingkungan dari bahan plastik non-biodegradable. Nah, mungkin yang selanjutnya itu ada PT Persada Pamunah Limbah Industri atau PPLI, di mana PT tersebut merupakan PT yang telah beroperasi sejak 1994, mungkin ini paling lama Bu, dan dalam penyediaan layannya pengumpulan, daur ulang, pengelolaan, dan pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun B3 dan limbah non B3, di mana sebesar 95% dari keseluruhan PPLI ini dimiliki oleh DOA dan sebesar 5% dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Wow. Perusahaan induk ini PPLI, DOA Ecosystem Co. Ltd, Kok adalah LTD? perusahaan yang didedikasikan untuk pengolahan lingkungan dan daur ulang, dan anak dari perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh DOA Holding Co. Company, Ltd. company. Company, ya Bu. Grup ini didirikan pada tahun 1884 sebagai perusahaan pertambangan dan peleburan atau pemurnian logam perusahaan di Jepang, di mana bisnis Dowa Ekosistem berpusat pada daur ulang sumber daya, pengelolaan limbah, perbaikan tanah, dan konsultasi lingkungan. Nah, yang terakhir mungkin di sini sebetulnya kalau PT ini tuh bukan pengelolaan sih Bu, lebih ke perusahaan swasta nasional di bidang waste management service. Jadi dia tuh cuman eh, pengangkutan pengumpulannya aja Bu. Jadi untuk yang empat tadi kan memang dia tuh memanfaatkan eh, Dia si bisa limbah mengolah limbah tersebut. gitu ya. Dia dia bisa Kalau dia mengolah hanya limbah. mengumpulkan. Dia Bu mengumpulkan dari Sabang sampai Merauke. Kemudian eh, untuk PT ini tuh memang ya cuman punya eh, driver-driver atau kru kendaraan doang gitu. Jadi memang dikhususkan untuk jasa transporter aja, Bu.
di mana untuk PT Damai Alam ini eh, perkembangan teknologi pembangunannya khusus di bidang industri serta produksi limbah B3 dan non B3 juga, Bu. Jadi sebetulnya dari kelima PT ini memang saya menemuinya tuh kebanyakan tuh limbah B3, Bu. Dan eh, yang empat itu memang perusahaan pengelolaan limbah, tapi yang ke ini kan bukan pengelolaan limbah ya. Jadi saya tuh nyari-nyari lagi, Bu, pengelolaan limbah yang lainnya juga agak susah gitu, Bu. Jadi saya nemunya cuma empat dan mungkin ini tambah satu, di mana satu ini tuh PT buat jasa transporter tersebut, Bu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, Bu, untuk info-info dari PT-PT tersebut saya ngambil dari website resminya sih, Bu. Terima kasih, Oh Bu. ya, ya sama-sama. Ya, coba lihat yang pertama, PT yang pertama tadi. Apa sih? Multihana Kresindo. Ini di Jakarta atau di mana? Sebentar, Bu. Saya lupa ini. PT. Ini kan sebenarnya menjadi inspirasi kalian ya. Kalau, kalau suatu saat gitu, kalian diberi rezeki, diberi kemudahan gitu, kalian bisa punya ide kreatif membuat startup, tidak hanya pengolahan limbah, pemanfaatan bahan produk gitu ya, menghasilkan sesuatu yang memang sangat bermanfaat. Bayangkan orang tuh bisa concern di sini gitu ya. Dalam pengolahan limbah ini kan sebenarnya sangat luar biasa gitu. Kalau kita tidak ada industri-industri seperti ini, pasti limbah B3 kita sudah di mana-mana gitu. Apalagi limbah rumah sakit yang sangat kita takutkan gitu ya. Kan tidak semuanya patuh membuat membuang limbahnya ke ini ya, ke tempat yang seharusnya gitu. Kadang-kadang ya buang sembarangan gitu. Jadi perusahaan-perusahaan ini berjasa sekali gitu mengamankan lingkungan. Di mana PT Multihana Kresindo ini? Di Kota Bekasi, Bu, di Gonta. Oh, dekat ya. Ya